Kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, walaupun kami dibatasi oleh situasi krisis sekarang, tidak bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung. Tapi persekutuan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tetap kami lakukan Tuhan. Dan kami bersuka cita karena kami akan segera mendengarkan Quran firman-Mu. Ajar kami dengan segala kerendahan hati, khususnya hamba-Mu Tuhan, untuk dengar-dengaran atas firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang menyertai kita sekarang ini. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang telah disampaikan Pak Saragih tadi, kita akan membaca nas kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita bisa membuat ayat per ayat satu orang, tapi kita coba ya, minimal saya dan Pak Saragi dan Ibu bisa membacanya secara bergantian. Bagi yang bisa, tinggal nanti ikut serta supaya kita agak interaktif. Saya akan membaca ayat yang 19, nanti dilanjutkan oleh Pak Tobat dan Ibu, dan kalau ada yang lain bisa ikut. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera. Ya. maka kata Yesus sekali lagi, damai Sejahtera. Sejahtera. tidak masuk. Damai sejahtera bagi kamu. Damai Yang ini, yang di saya atas. tidak bisa lihat. 21. Yang di atas. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang yang dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Silakan, ada. Ibu Saragi? Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Ayat 26 mungkin Ibu Ira? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengarkan nas renungan yang akan kita telaah bersama-sama. Perikop ini, nas ini ada dalam setting ketika Yesus telah meninggal, disalibkan. Dan yang menarik adalah kalau kita melihat dari ayat pertama, telah jelas dikatakan bahwa para murid-murid sangat ketakutan. Mereka berkumpul di satu tempat, dan kalau kita bertanya mungkin jelas bahwa di situ dikatakan para murid-murid Yesus ketakutan minimal. Kalau yang saya coba temukan, mereka takut akan keselamatan nyawanya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut karena peninggalan Yesus, banyak orang-orang Yahudi mencari, oh ya, itu kan gurunya yang telah kita salibkan. Di mana para murid-muridnya? Itu yang kemudian membuat mereka berkumpul. Mungkin di dalam perkumpulan mereka di satu tempat itu, mereka saling membagi ketakutannya. Tapi tidak hanya karena ketakutan akan nyawa, para murid juga kehilangan harapan dan tidak ada perspektif akan masa depan, karena selama ini kurang lebih 3 tahun mereka didampingi, dipimpin oleh Yesus. Sekarang murid dan pimpinan mereka, kalau kita bisa katakan, telah meninggalkan mereka. Dan yang menarik juga, orang yang dalam ketakutan, orang dalam kecemasan, termasuk para murid yang menikmati privilege khusus selama 3 tahun bertemu, mendengarkan perkataan Yesus, mereka menjadi lupa terhadap apa yang telah diajarkan Yesus, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Yesus akan datang kembali setelah hari ketiga dan akan mendampingi mereka dengan memberikan Roh Kudus. Itu dilupakan begitu saja. Mereka saking takutnya, mereka lupa atas perkataan-perkataan Yesus. Dan itulah yang kita temukan di ayat pertama. Dalam keadaan seperti itu, Yesus datang di tengah-tengah para murid-murid. Disebutkan dalam ayat 19c, Yesus menampilkan dirinya di tengah-tengah pintu-pintu yang tertutup dan menyapa mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebuah keajaiban, ketakutan yang dirasakan para murid. Kalau kita baca kemudian, dia kemudian menguatkan para murid di ayat 20. Sesudah itu berkatalah ia kepada mereka dengan menunjukkan tangannya, dan bersukacitalah mereka melihat Tuhan, bahwa Yesus yang mereka kenal ada di depan mata mereka. Dan yang menariknya juga, Yesus tidak hanya menunjukkan bahwa saya bertemu dengan kalian saat ini, menguatkan kalian. Yesus juga memberikan sebuah visi, karena tadi kan mereka kehilangan masa depannya, perspektifnya, apa yang mau saya lakukan. Di ayat 21, Yesus berkata, maka Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi Yesus kembali mengingatkan mereka, ini bukan akhir dari segala sesuatu. Walaupun saya tidak lagi bersama dengan kalian, yang telah saya katakan dahulu, Allah telah mengutus saya ke dunia ini, sekarang saya mengutus kalian. Itu tugas yang kemudian dilakukan. Berhentilah untuk ketakutan, berhentilah untuk meratapi sana sini, dan ini visi yang harus kita lakukan. Itu setting pertama.
yang penting kita pahami. Kemudian pada saat itu setelah Yesus mengatakan, lalu dia mengatakan terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus tidak hanya memberikan visi, dia memberikan sebuah energi, sebuah penguatan yang bagian dari dirinya, yakni Roh Allah ada bersama dengan mereka. Itu babak pertama dari ayat ini yang perlu kita ketahui secara prinsipil. Yang kedua, di tengah-tengah penampakan Yesus yang pertama, ternyata salah seorang dari murid Yesus tidak hadir saat itu. Dia adalah Thomas. Thomas tidak hanya murid yang tidak hadir, tapi pada nas ini kita memahami Thomas mewakili kelompok pesimis. Kelompok yang selalu mengatakan, kalau belum kupegang, kalau belum kulihat dengan mataku, tidak akan aku percaya. Kalau di sini disebutkan bahwa ayat yang dikatakan oleh di perkataan yang dikatakan oleh Thomas dalam ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Kelompok skeptis, kelompok yang selalu berkata, aku butuh pembuktian, aku butuh sesuatu yang nyata, baru aku percaya. Nah, itu sesuatu yang menarik sebenarnya, karena saya bisa menerima secara akal kalau hanya satu orang yang berkata, saya telah bertemu Yesus. Tapi yang menarik kan sebenarnya, ketika Thomas datang, para murid-murid bercerita, kami telah melihat Tuhan. Kami di sini kan jamak ya, banyak. Tapi dia dengan segala, saya sih nggak menganggap dia sombong, tapi itu sikap dia, itu keadaan dia, saya tidak percaya. Dan di jemaat atau di persekutuan manapun ada saja orang seperti ini. Kita tidak perlu mendiskreditkan dia, tapi kita perlu belajar, dan itu juga yang kita coba temukan dari perenungan kita. Dia berkata demikian, saya perlu melihat dan mencucukkan tangan saya. Namun yang menarik adalah permintaan dari Thomas itu tidak kemudian sama seperti kalau seseorang dalam keadaan debt collector ya, kalau sudah diancam atau dikatakan besok harus saya lihat uangnya, kalau enggak gini. Dia memerlukan waktu lebih dari 8 hari. Jadi dia harus melatih dirinya juga. Saya menyebut itu bahwa Thomas memerlukan waktu yang panjang untuk melatih kesabarannya. Disebutkan kan dia 8 hari ayat 26. 8 hari itu dia bertanya-tanya juga. Dan mungkin juga di 8 hari itu kita agak berimajinasi ya. Paulus pasti berbicara dengan para murid-murid yang lain. Percayalah Thomas, itu Tuhan Allah telah bertemu dengan kita. Dan dia Allah yang kita kenal selama 3 tahun. Tapi tetap dengan keberadaannya Thomas mengatakan, tidak, saya nggak percaya. Jadi ada terjadi dialog sebenarnya di antara para murid-murid, saya percaya, melalui hari pertama sampai hari ke-8. Dan ini juga ya, agak kenakalan imajinasi saya. Mungkin dari sisa para murid itu ada juga beberapa yang mulai agak ragu-ragu juga ya. Oh, benar juga kali perkataan Thomas ini, benar juga ya itu. Apalagi kan sebentar kemarin bertemunya. Jangan-jangan hantu. Begitu kira-kira. Saya coba membuat imajinasi ya. Jadi ini enggak hanya Thomas sendiri dan sisanya para murid. Pasti ada juga para murid-murid yang lain yang sudah mulai berpikir-pikir juga. Karena itu juga kadang-kadang membuat kita tidak mudah. Misalnya ketika sang istri penuh iman, percaya Tuhan akan melepaskan kita dari masalah ini, sang suami mungkin mengatakan, nggak benar itu. Nah, lama-lama mulai juga sang istri, benar juga kali ya. Dari mana dapat nanti uang yang kita perlukan untuk membayar uang kuliah anak kita? Emang datang dari sorga? Nggak benar itu. Kita harus meminjam apa gitu. Jadi kan kita mencoba ayat ini secara hidup gitu. Ini realita bahwa ketakutan, ketidakpercayaan, segala sesuatu itu membuat manusia itu bisa melupakan semua. Dan ingat, ini belum hilang ya konteksnya bahwa
kita perlu perlu ingat bahwa orang-orang Yahudi tetap mencari-cari para murid. Bukan berarti bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya para murid, terus situasi, kondisi telah berlalu. Tidak. Jadi ketakutan ini tetap ada. Nah, dan ancaman itu tetap ada. Nah, setelah 8 hari, menariknya adalah, kalau kita lihat ayat itu ya ini ayat 27, Yesus langsung mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi, dia tidak lama-lama, saya coba yang berkata, dia langsung mengatakan, hai Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu ke dalamnya dan cucukkanlah ke lambungku. Dan mulailah percaya dan jangan lagi tidak percaya. Yang menurut saya sangat luar biasa, bahwa Thomas pun di detik ini, dia lagi tidak menjadi orang yang konyol menurut saya. Dia tidak mengulurkan tangannya. Kan ada juga yang orang yang ngeyel gitu kan, dang. Holan hutiok. Harus ku pegang dulu, harus ku jamah dulu. Dia nggak mau lagi memikirkan itu. Dia hanya mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kita harus melihat dialog emosi dan juga psikologis Thomas. Ini susah loh, maksudnya guru Tuhan yang dia kenal, hanya setelah mengatakan damai sejahtera, langsung dilihat mukanya. Kau yang nggak percaya sama aku ya, sekarang sini kau. Itu kan dulu kita ingat guru-guru kita waktu, kalau saya nggak tahu, kalau udah ada guru matematika bilang, gimana? Udah tahu kok menjawab soal itu, udah ketakutan luar biasa gitu. Saya coba membuat visualisasi, saya ini nggak percaya sama Yesus. Tiba-tiba ketika tampil langsung dilihat, taruh tanganmu ke lambungku ini. Rasanya kayak gimana gitu, kayak bahagia, tapi juga wow. Dan juga bercampurlah, ketakutan ada semua dan ada malunya gitu. Dan menariknya Yesus tidak mempermalukan lebih lanjut. Yesus hanya mengatakan dan menyimpulkan, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Disebutkan di sini, makarioi hoi me indotes kai pisterudantes. Berbahagialah orang yang tidak melihat dan tapi percaya. Jadi itu yang menjadi topik kita hari ini. Ini yang jadi susah. Dalam keadaan kita sekarang, ini sebuah ujian yang nyata, bahwa melihat adalah sesuatu yang keharusan untuk zaman ini. Percaya harus selalu kemudian dihubungkan dengan seluruh indera kita, mendengarkah, melihatkah, atau merasakan. Bahkan, kenyataan juga kalau kita hubungkan dengan konteks corona, sudah ada pun banyak orang yang sudah meninggal atau terinfeksi, ada juga orang yang tidak percaya. Mana ada itu corona, alah, itu pilek biasa itu, apalah. Nah, itu bukan isapan jempol menurut saya, karena banyak juga orang yang kemudian menuntut seperti sikap Thomas, harus kualami sendiri, baru aku percaya. Pada kenyataannya sebenarnya dalam konteks corona, kalau dia sudah alami, wah itu sudah telat mengatakan, oh enggak lah, aku sekarang percaya, tidak bisa lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari nas ini? Nanti kita mencoba berbagi pengalaman, tapi minimal saya mau mengatakan 2 hal di sini. Pertama, masalah selalu akan hadir dalam hidup kita. Dan kesabaran, ujian, bahkan juga pertanyaan-pertanyaan iman kita dalam doa-doa dan seluruh ini bisa pada waktu kita mengalami masalah akan mendapat ujian yang datang bersamaan. Kita berdoa kepada Tuhan, bantulah kami, ringankanlah kami, sertailah kami menghadapi masalah ini. Tapi pada saat yang bersamaan ketika kita bilang amin, muncul lagi ketakutan itu, bisa enggak ya?
mampu nggak ya? Tuhan benar-benar akan menjawab doaku nggak ya? Akan menyertai aku nggak ya? Banyak sekali pemikiran secara manusiawi membuat kita lemah. Itu poin pertama yang harus kita jujur mengatakan, ini bukan hanya Thomas yang mengalami, dia hanya mewakili kelompok keseluruhan besar dari yang punya sikap seperti itu. Yang kedua, sebenarnya dari Thomas kita belajar bahwa kesabaran itu, kesabaran 8 hari. Bapak Ibu sekalian, 8 hari yang kita baca di sini, ini kan kita baca dari ayat 25 ke ayat 26 kan langsung ketahuan ya. Nggak punya beberapa detik, kita langsung bisa, oh ya 8 hari. Menjalani 8 hari bagi Thomas, detik per detik, itu bukan hal yang gampang. Penasarannya, benar nggak ya? Begitu juga kalau kita menghadapi masalah. Detik per detik, itu rasanya seperti tidak hanya setahun, lama sekali rasanya waktu ini berlalu. Dan dalam kesabaran itu, kita kemudian menguji sejauh mana apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita baca dalam persekutuan iman kita sendiri dengan Tuhan, itu rasanya kadang-kadang nggak ada artinya, karena waktu ini terlalu lama. Kalau tadi sedikit misalnya kembali ke Pak Huta Galung, yang menceritakan hari Selasa akan datang lagi ke sini untuk melanjutkan kuliahnya. Saya mencoba, izinkan saya Pak Huta Galung ya, mencoba membayangkan dalam nas ini, sebelum jawaban itu ada bisa terbang hari Selasa, tentunya juga khawatir, bisa nggak ya pulangnya, bagaimana dengan kuliah saya. Bahkan ketika datang pun, ada tetap kekhawatiran bagaimana dengan hal yang disebutkan tadi, keluarga. Apa yang terjadi nanti di sana selama perjalanan di pesawat itu bagian integral kita. Itu bagian yang harus kita lalui. Tetapi yang menarik sebenarnya, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Masa depan adalah sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Masa depan kita di tangan Tuhan itu tidak bisa kita kalkulasi seperti hitungan 1 tambah 1 adalah 2. Itu harus kita imani bahwa Yesus menyertai kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berbagi cerita, misalnya adakah pengalaman tentang kesaksian bagaimana menghadapi susahnya dialog iman dan begitu pergumulan ini. Tapi juga ada satu pertanyaan kedua saya adalah, apa bolehkah kita sebagai orang beriman bersikap seperti Thomas, agak-agak tidak percaya gitu, meminta sebuah bukti. Bisa nggak kita seperti itu ya? Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdialog, berdiskusi, berinteraksi. Saya sudah meminta izin kepada Pak Saragi untuk membuat sesi renungan ini tidak seperti khotbah pada umumnya di ibadah minggu, tetapi kita bisa sedikit berbagi pengalaman, bersaksi, atau bertanya terhadap nas ini, atau berbagi pengalaman terhadap yang kita alami dalam nas ini juga. Silakan. Gimana, Pak Bani? Baik. Saya yakin bukan karena tidak ada lagi, firman ini tidak menyapa kita. Semua telah sampai ke dalam diri kita untuk kita renungkan. Dan yang tadi dibagikan oleh Finley, menurut saya sebuah penambahan yang penting, karena beriman itu hasilnya itu di depan, di masa akan datang. Sesuatu yang harus kita yakini bahwa itu adalah baik untuk kita. Belum tentu kita melihat kalau Finley tadi sebutkan. Tapi yang kedua juga, dia tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang menarik juga yang perlu kita catat bahwa, dan saya juga bilang dari awal, sosok Thomas bukanlah sosok yang negatif ya. Dia bukan orang yang momok, yang mengerikan, bukan. Dia mewakili kepribadian manusia yang memang selalu membutuhkan yang konkret di depan mata, tapi
itu adalah perjalanan imannya sampai pada akhirnya dia menemukan bagaimana menjadi orang Kristen. Pada akhirnya malah dia yang memberkati banyak orang di Kerala, India Selatan, yang mereka sebut aliran itu aliran gereja Thomas di sana yang sangat kuat. Dan coba kita lihat perubahan luar biasa dari orang yang skeptis menjadi pemberita firman Tuhan. Dan salah satu yang disebutkan oleh Thomas juga kan, dia mati disalibkan terbalik ya. Dia bilang, saya tidak layak sama seperti Yesus disalib. Saya coba membayangkan dia yang tadinya sangat getol, harus saya jamah gitu, ketika dia pun harus dieksekusi, dia mengatakan itu, kalau memang saya akan disalibkan, dieksekusi, jangan sama seperti Tuhan saya, balikkan. Jadi dia nggak merasa layak. Itu menurut saya juga kerendahan hatinya. Diawali dengan kesombongan hati, tapi ketika Yesus menyapa dia, Thomas, dia kemudian berubah luar biasa dan menjalankan tugasnya sebagai, kalau memakai kata Finlay tadi, menjadi bagian kecil dari rencana Allah yang besar, dan tidak kemudian menjadi sombong di situ dan Thomas mengatakan, salibkan saya dengan terbalik. Nama dia harum sekali. Saya kebetulan pernah di India dan saya tahu cerita itu, makanya Thomas adalah sosok yang luar biasa bagi gereja-gereja Kristen, tapi juga masyarakat di sana. Saya kira itu yang bisa saya bagikan ke persekutuan kita. Saya senang atas respon balik yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memampukan kita mengikuti teladan Thomas dalam hidup kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Saragi. Ya.